sekalian, apa kabar kalian pagi hari ini? Ya, saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Puji nama Tuhan, kita sebelum mulai pelajaran kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami sekalian, dan terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Sebelum kami mulai pelajaran kami mohon hikmat, kemampuan yang daripada Tuhan bagi kami semua, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi pelajaran kita hari ini, saya mengundang anak-anak semua bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars PPK. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, dan saya mau mengingatkan kepada anak-anak bahwa pada semester yang lalu kita sudah belajar tentang berbagai macam keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah tentang kebudayaan, termasuk di dalamnya tari-tarian yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia, termasuk dalam keberagaman yang dimiliki oleh bangsa kita Indonesia ini. Nah, dalam tarian, berbicara tentang tarian, ada tarian yang dapat ditampilkan oleh tunggal atau oleh satu orang pribadi, ya, dapat ditampilkan oleh satu orang. Tetapi ada juga tari-tarian yang harus berkelompok atau lebih dari satu orang. Penarinya dapat lebih dari satu orang. Nah, oleh sebab itu, jika dalam tarian itu lebih dari satu orang, maka tentu harus ada persiapan yang bagus, persiapan yang matang, sehingga di dalamnya tercipta kerjasama. Hingga ketika ditampilkan, semuanya seragam, tidak ada yang berbeda dengan yang lain, tapi semuanya sama. Maka tentu dibutuhkan yang namanya persiapan secara baik dan benar. Nah, pada hari ini kita mau belajar masih tentang pola lantai tarian. Tentu kalian masih ingat apa itu pola lantai. Saya berharap kalian tidak melupakannya, ya. Nah, pola lantai adalah susunan atau unsur gerakan pada posisi penari, baik tarian tunggal maupun tarian berkelompok. Jadi itu adalah pengertian dari pola lantai. Nah, dalam sebuah tarian pasti memiliki gerakan berpindah tempat. Dalam tarian itu tentu ada gerakan berpindah tempat atau berpindah posisi. Nah, dalam berpindah tempat atau posisi, pergerakan penari dapat dengan bergeser, melangkah, ataupun melompat. Nah, biasanya itu dalam memperagakan gerakan-gerakan tadi itu disebut sebagai pola lantai. Itu contoh pola lantai. Nah, pada hari ini kita mau melihat pola lantai atau pola gerak berpindah tempat. Poin yang pertama yang mau kita pelajari adalah pola gerak tarian berpindah tempat. Disampaikan bahwa setiap daerah memiliki ciri khas tarian yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa contoh tarian yang dapat kita perhatikan dalam hal ini pola gerak berpindah tempat. Yang pertama itu adalah gerak wedhi kengser. Apa itu gerak wedhi kengser? Itu adalah gerak bergeser tanpa mengangkat kaki. Dan gerakan ini banyak terdapat pada tarian Jawa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah gerak rapat nindak. Gerak rapat nindak adalah
gerak berjalan atau melangkah, dan gerakan ini dilakukan dengan langkah pendek dan berjinjit. Lalu yang ketiga itu adalah gerak pak balang atau pak blang. Gerak pak blang itu adalah gerak berjalan dengan cara lutut ditekuk ke atas bergantian, dan gerakan ini biasanya pada tarian yang dinamis. Lalu yang keempat itu adalah gerak lompat-lompat. Gerak lompat-lompat adalah gerak melompat dengan satu kaki dan kaki yang satunya diangkat ke atas. Ya, gerakan ini biasanya terdapat pada tarian dari daerah Maluku dan Papua. Nanti kalian bisa melihat contohnya ya. Lalu yang kedua, tadi yang pertama itu adalah pola gerak berpindah tempat dengan beberapa contoh, 4 contoh tadi. Lalu yang kedua adalah pola lantai gerak tari. Nah, pola lantai gerak tari sebenarnya merupakan teknik penguasaan panggung seorang penari ya. Apa fungsi dari pola lantai? Fungsinya adalah untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, kita akan memperhatikan setidaknya ada 2 pola lantai yang dapat kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama itu pola lurus. Gerak tari dengan pola lurus dilakukan dengan gerakan lurus ke depan, ke samping, ke belakang, serong atau zigzag. Ya, nanti kalian bisa memperhatikan. Lalu yang kedua adalah pola lengkung. Gerak tari dengan pola lengkung biasanya dilakukan dengan gerakan melingkar, spiral, membentuk angka 8 dan lainnya. Nah, ini adalah penjelasan secara singkat. Nanti kalian silahkan membaca. Ayo membaca halaman 61 sampai 63. Di sana lebih jelas juga disampaikan tentang pola lantai ini. Nah, tugas bagi anak-anak pada pagi hari ini adalah ayo amati halaman. Yang perlu kalian kerjakan adalah ayo lakukan halaman 64 sampai 65. Tugas bagi kalian pada pagi hari ini. Ya, ini penjelasan secara singkat dari saya. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.